Guys, balik lagi bersama Akbar CK. Egy Sujana merespon pernyataan Roy Suryo dan Siti Pa dengan pesan yang monohok. Roy Suryo ngotot minta kasusnya dihentikan tapi nggak mau minta maaf ke Pak Jokowi. Sedangkan Siti Pa minta Pak Prabowo Subianto ikut turun mengintervensi hukum agar kasus mereka ini nggak sampai ke pengadilan. Maksud mereka ini apa? Dan ini ada yang menarik nih, Waudin tiba-tiba ngamuk ke Presiden Prabowo Subianto atas isi pidato Pak Prabowo Subianto soal Indonesia gelap dan soal kabur dulu ke luar negeri, ke Yaman, kata Pak Prabowo Subianto. Waudin merasa tersinggung. Kita akan saksikan nih jejak digital Waudin. Siapa Waudin ini sebetulnya? Langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Terus kita dibikin apa lagi? Indonesia gelap. Matanya burem Indonesia. Tak burem. Ada yang mau kabur. Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman. Silakan. Mau kabur kemana? Hei orang-orang pinter, bukalah berita ya. Presiden tidak layak bicara seperti ini kepada rakyat. Prabowo tidak layak dalam tanda petik mengusir rakyatnya untuk kabur entah ke Yaman atau ke belahan bumi lainnya. Prabowo tidak boleh anti kritik. Prabowo tidak boleh merasa terancam dengan kritikan yang sifatnya satir tentang Indonesia gelap. Prabowo harus legowo bahwa hari ini dia harus menginsafi dirinya presiden, maka seorang presiden harus membuka mata dan telinganya lebar-lebar. Waudin, bukannya dulu yang demo-demo Indonesia gelap, kabur dulu ke luar negeri, ya gerombolan kalian. Nah, sekarang udah dikasih lampu hijau oleh Pak Prabowo Subianto. Waudin tiba-tiba ngamuk. Waudin ini selalu nggak cocok dengan pemerintah. Sebetulnya Waudin ini siapa sih? Siap menegakkan Islam, siap menegakkan hukum Allah, siap membela Nabi SAW, siap tegakkan Khilafah. Sejatinya semua itu hanya bisa dilakukan kalau kaum muslimin memiliki institusi yang menerapkan syariat Islam secara kafah. Itulah disebut dengan institusi Khilafah. Dan tentu saja yang paling penting adalah saya mengingatkan kepada kita semua untuk jangan melupakan, dan inilah kunci pembelaan kita sesungguhnya, yakni untuk menegakkan khilafah. Dan bubarkan Densus 88. Minta bubarkan Densus 88. Hizbut Tahrir HTI. Wow. Ahmad Kosinudin, Direktur HTI, pengacara FPI, pengacara Rizik, anggota PA212. HTI dibubarkan oleh Pak Jokowi. Nanti kalau misalkan pengadilan sudah memutuskan bahwa ijazah Pak Jokowi misalnya asli atau palsu, itu sudah selesai, puas untuk Ibu dan kawan-kawan, seperti apa? Iya, yang jelas gini, satu, kebenaran tuh harus dipanggungkan ya, karena kebenaran itu letaknya di panggung. Kebenaran itu bukan ada di tempat-tempat sempit yang disembunyikan, tapi kebenaran itu harus ada di panggung. Itu satu. Dan panggung yang terbaik, karena ini sudah jadi sebuah polemik hukum ya, panggung yang terbaik adalah di sebuah ruangan yang sangat mulia begitu ya. Pengadilan. Ruangan bukan hanya di pengadilan gitu. Ruangan mulia tuh ya bisa di DPR, bisa di MPR begitu ya. Seperti itu kan, atau di pernyataan dari presiden dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ya sudah kan, artinya polemik yang selama 10 tahun ini menjadi beban pikiran, beban hati dari masyarakat, ketika kemudian sudah jelas ya semua komponen yang mendudukkan kebenaran ini pada tempatnya, ya sudah kan, oh ya ijazahnya Pak Jokowi asli. Oh iya, ijazah Pak Jokowi asli, maksudnya udah gitu aja. Enak sekali. Tempat yang mulia ya di pengadilan, agar terang benderang, bukan DPR, bukan MPR. Ini udah mulai Siti Pa ini ya ketakutan ya, tidak hanya di pengadilan, kata Siti Pa.
Sekarang mereka udah pelintir-pelintir itu. Bahasa saya pelintir-pelintir. Hati-hati kau ya, topi merah ya. Tanggal 27 kemarin, sekarang tanggal 28 kemarin aku udah somasi kau. Ya, ke nomor WA-mu 2 kali, 1 kali tidak Topi pakai miring. surat, kedua kalinya pakai hukum surat. Jadi jangan sok pintar kau, apalagi dipelintir-pelintir sama orang yang tujuannya nggak jelas. Hai kawan, topi merah, siapa namamu nggak tahu aku. Hanya tahunya aku topi merah aja. Tapi malam ini aku katakan, lebih dari yang kau tahu, aku udah tahu. Jadi kalau somasi 1 kau tidak turutin 7 hari dari kemarin, ku bikin akan somasi 2, waktunya hanya 2 hari. Habis itu kau laporkan ini. Aku masih di Polda nih. Gara-gara kau aku di Polda nih malam ini. Bayangkan itu. Sudah, restoratif justice saja. Itu lagi diupayakan oleh beberapa pihak. Saya mengatakan Setuju nggak? gini, saya tidak mengiyakan, tapi juga tidak menolak. Kalau itu baik untuk Indonesia, mencintai Indonesia kan, Ya. silakan. Tapi syaratnya 1, Apa? nggak boleh ada yang memaksakan kehendak. Oh ini harus minta maaf, nggak ada yang minta maaf, nggak ada. Break ya break. Selesai. Ya, kalau kita main, Ya kalau saya ya, kalau memang nggak mau minta maaf, ikutin aja. Jangan kita mau minta RJ, mau minta dihentikan, sementara prosesnya RJ itu tidak mau dilakukan, tapi ngotot untuk minta dapat dihentikan. hak RJ. Nah, HRJ kan ada tahapan. Jangan makanya ketika kita mau ngomong atau statement mikir gitu, jaga lisan gitu. Jadi artinya ngomong tapi tidak dapat mempertanggungjawabkan. Ya udah, minta maaf aja. Kalau enggak ya udah hadapin. Iya. Itu mungkin dari saya. Kalau saya menyarankan jangan minta maaf, karena kan jagoan. Iya. Hadapi aja, ngapain minta maaf? Saya aja nggak minta maaf loh, lihat loh. Iya. Tapi saya nggak diproses ya rezeki anak soleh. Rezeki anak soleh. Betul juga kata Egy Sujana. Ya udah nggak usah minta maaf, ya kan, lanjutkan sampai ke pengadilan. Saya nggak minta maaf. Tanya aja sama siapa sama Kalau Jokowi abang kan beda kasus. Saya makanya Tapi pagi kemarin juga sempat viral Pak di salah satu stasiun bahwa ada statement dari pihaknya kuasa hukumnya Roy Suryo gara-gara ijazahnya semua akhirnya pada ributnya harusnya Pak Jokowi itu tunjukkan saja ke publik. Nah itu gimana Pak? itu kan himbauan moral. Bisa, tetapi hak hukum ada pada Jokowi. Kalau gua mau tunjukin lu kenapa lu? Saya juga udah pernah ngomong di rumahnya, saya ngomong. Saya pengen tahu Pak ijazah aslinya mana. Itu understanding aja kita. Situ nggak minta maaf, saya nggak mau tunjukkan. Nanti di pengadilan saya tunjukkan. Dia ngomong gitu gimana gitu? Oh, ngomong apa gitu? Jadi janganlah kita sok tahu, nggak ngerti hukum, sok bicara moral, ya. Tunjukin aja tuh orang ini nggak mau. Dia maunya kebenaran. Dia maunya nanti di pengadilan, jelas kok pertanggungjawabannya. Ya sudah. Oke, menarik kata pengadilan. Memang kuasa hukumnya itu bawa sendiri. Kalau proses di pengadilan itu orang tertentu doang yang melihat ijazah itu hakim, BPU, pelapor, terdakwa, ya kan. Tapi masyarakat tidak bisa melihat asli atau palsu. Oh tidak, itu keliru lagi. Kan masyarakat bisa jadi pengunjung. Yang kedua ada pers. Yes. Nggak dilihatkan ke Dilihatkan dong di pengadilan itu. Kalau dilihatkan pengadilan kan pers ada. Ada nggak bisa. Tidak tertutup untuk. Dan yang hadir di situ juga bisa menyaksikan. Misalnya dijelaskan tanggal sekian pengadilan untuk memperlihatkan ijazah asli Jokowi. Oh pada datang semua itu. Liputan pers juga akan meliput luar biasa. Yang jauh-jauh dari luar Jawa ini pasti juga lihat lewat pers. tapi untuk menganalisa, untuk pendapat argumentasi itu hanya orang tertentu. Oh enggak, Anda keliru. Kelirunya apa? Itu semua ditampilkan nanti dengan alat bukti dari laboratorium. Ada legal Forensik, standingnya. ada legal standing dan lain sebagainya. Jadi nggak bisa sembarangan tunjukkan nih gini aja tuh. Nggak, orang nggak boleh periksa. Nggak, udah harus diperiksa dulu. Udah selesai dari proses. Udah selesai pemeriksaan itu. Jadi tolonglah dengan segala hormat pada siapapun, saya juga masih berkeinginan kok pengen lihat ijazah aslinya. Karena sepanjang saya mempersoalkan ini sejak SMA ya nggak pernah lihat, itu aja. Oke, tapi SP3-nya seorang Kalau Roy berani bilang 99,9%, berarti dia jago dong. Harus Roy, ngapain lu
minta SP3. Kemana-mana lagi. Ngomong lagi pakai, dan salah jalan lagi. Dulu salah jalan ke Irwasum. Sekarang salah jalan lagi ke jaksa belum. Nah, ke polisi dulu. Mau RJ apa enggak? Saran saya jangan. Ngapain kok RJ? Itu kan jagoan. Ngapain RJ? Hah? Saya nggak usah minta maaf, nggak usah RJ, Roy Suryo gas terus sampai pengadilan. Kau kan jagoan. Gimana guys? Silahkan kasih komentarnya di kolom komentar ya. Saya baca undur diri, jumpa lagi tadi next video. Assalamualaikum, bye bye.